Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang kewirausahaan. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Ada nggak yang pengen jadi pengusaha? Kira-kira pengen jadi pengusaha apa? Kalau Mas? Ada yang pengen jadi pengusaha mebel, ada yang pengen jadi pengusaha kerupuk mungkin, atau dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih kewirausahaan itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mendeskripsikan peran dan jiwa kewirausahaan. Jadi nanti sebagai seorang pengusaha itu apa yang harus kita pelajari biar nanti jadi pengusaha sukses. Kita mulai dari pengertian wirausahawan. Wirausahawan atau seorang pengusaha itu adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Maksudnya, jadi seorang pengusaha itu harus bisa memanage. Memanage itu artinya adalah mengelola dari nanti pegawainya, kemudian keuangannya, cara produksinya, dan seterusnya. Next. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri seorang pengusaha sukses itu yang pertama harus percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi proses kita untuk membuat sebuah barang atau produk itu benar-benar harus dikuasai, sehingga ketika kita menjual sesuatu, ketika kita itu memberikan atau memperdagangkan sesuatu, itu harus benar-benar barang yang bagus. Selanjutnya, keberanian mengambil resiko. Jadi kita nggak boleh takut bahwa barang-barang kita itu nantinya nggak laku. Jadi kita harus percaya diri bahwa barang-barang yang akan kita jual atau barang-barang yang kita buat itu laku. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Yang keenam, kreatif dan inovatif. Nah, jadi barang produk yang kita buat atau yang kita hasilkan itu harus memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan barang-barang orang lain. Contohnya kerupuk saja. Kerupuk itu bentuknya yang kayak gitu sudah banyak. Makanya kita harus berkreasi, mungkin dengan rasanya, atau mungkin dengan warnanya, atau mungkin dengan bentuk yang lainnya. Nah, agar barang kita itu jadinya benar-benar laku di pasaran, kita harus berbeda. Dan yang terakhir, memiliki tenaga dalam mengorganisir sumber daya. Next. Percaya diri. Kepercayaan diri merupakan suatu panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Dalam praktik, sikap dan kepercayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan sesuatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu, kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimisme, individualitas, dan ketidaktergantungan. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Jadi
Tadi sudah ditekankan bahwa ketika kita mau mulai berusaha atau kita mulai membuat sesuatu untuk dipasarkan, itu optimis bahwa barang yang akan kita apa yang kita buat, yang kita hasilkan itu nantinya harus laku di pasaran. Orientasi tugas dan hasil. Tadi seseorang telah mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik dan berinisiatif. Peranan wirausaha. Peranan ini adalah mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Jadi seorang pengusaha itu ya ini fungsinya. Kita itu sebagai penggerak ekonomi dan pastinya akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Untuk tugas-tugasnya nanti silakan dipelajari di buku yang telah diberikan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat pagi setengah siang. Semangat terus dalam mengikuti pelatihan pada hari ini. Sebelum saya mulai, mungkin akan saya perkenalkan dulu. Mungkin kalian belum tahu siapa yang menjadi tutor kali ini. Nama lengkap saya Ibu Suli Setiawati. Saya bisa menyebut kalian adik-adik atau yang sekarang ini mungkin masih tahap remaja ya? Iya. Calon wirausaha sukses. Amin ya. Sesuai dengan nama PKBM-nya. Amin. Semoga semuanya tercapai apa yang dicita-citakan. Nah, sebelumnya tadi kalian sudah mendapatkan materi tentang kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan terkait dengan manajemen kewirausahaan. Nah, jadi manajemen ini kaitannya dengan seni mengatur, ya, mengatur atau melaksanakan suatu kegiatan atau tujuan tertentu supaya nanti mendapatkan target yang bagus. Jadi ketika kita ingin berkecimpung di dunia kewirausahaan atau pada kaitan ini yang lebih kerennya ya katanya adalah entrepreneur ya. Jadi entrepreneur yang sukses, yang mandiri itu tentu diawali manajemennya yang bagus. Ya, manajemennya yang bagus, yang disiplin, semangat kerja kerasnya ada. Nah, nanti ada beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan terkait bagaimana memanage sebuah wirausaha atau entrepreneur yang bagus supaya nanti itu kedepannya itu kegiatan wirausahanya nanti tetap berlanjut. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, tetap eksis. Jadi itu. Jadi suksesnya tidak di depan saja atau di belakang saja atau di tengah-tengah. Karena begitu masuk ke dunia wirausaha, tentunya yang perlu dipersiapkan adalah semangat yang tahan banting. Karena namanya wirausaha itu ada pasang surutnya, ya kan? Ada naiknya, ada turunnya. Nah, ini diperlukan kesiapan mental yang tangguh. Ketika kita sudah terjun di dunia usaha, ya, siap bekerja, siap memantapkan bidang ilmu yang kalian miliki. Nah, ini ada beberapa poin-poin pentingnya ya. Poin-poin penting definisi dari manajer itu tadi. Yang pertama adalah membuat keputusan yang sadar untuk menetapkan tujuan dan mencapai tujuan-tujuan. Tentukan dulu, saya sadar saya siap mau masuk ke dunia usaha,
ini benar-benar dari hati nurani sendiri, ya. Jadi bukan sebuah paksaan, tapi ada niat kesadaran yang benar-benar aku ingin sukses, aku ingin berwirausaha. Kemudian berikutnya bagaimana mencapai tujuan melalui orang lain, ya. Karena kalau berwirausaha tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada kaitannya bekerja sama dengan orang lain, baik itu dalam kelompok, baik itu dalam pemasaran nantinya, ya itu. Kemudian manajer bekerja baik dengan individu maupun kelompok-kelompok. Bagaimana cara bekerjanya? Nah, lanjut. Yang paling penting adalah bagaimana keterampilan manajemennya. Yang pertama adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Di sini yang pertama yang perlu kita bahas adalah aku dua ide apa ya. Nah, mau terjun wirausaha bidang apa? Nah, idenya apa? Kemudian yang kedua, bagaimana keterampilan kemanusiaannya, human skill. Maksudnya di sini keterampilan berkomunikasi. Jadi nanti kalau sudah terjun di dunia wirausaha atau entrepreneur, harus kita ngomong juga bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, dengan pelanggan, dengan konsumen, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah keterampilan teknik. Nah, keterampilan teknik ini nanti yang akan kalian dapatkan dengan bekerja sama UMKM UD Nova Jati, ya. Jadi di sini nanti kalian akan dididik. Kalian akan memiliki skill, ya, keterampilan bagaimana mengolah mebel, ya. Jadi nanti ada mebel meja, membuat kursi, almari. Nah, ini kalian asah betul, kalian ikuti betul bagaimana tekniknya, bagaimana cara mengerjakannya supaya hasilnya baik. Nah, dari sini keterampilan yang perlu kalian pelajari, ya, terkait dengan manajemen. Sekarang kiat-kiat manajemen kewirausahaan. Nah, menyangkut tentang kekuatan sebuah usaha nantinya, bagaimana biar usaha yang akan kalian tekuni ini nanti tetap eksis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini kalian juga harus, sekarang itu fasenya lagi ada teknik jati yang mana ada inovasi apa sesuai perkembangan zamannya. Nah, ini kalian ikuti terus. Jadi kemampuan untuk berwirausahanya nanti sudah ada, skillnya sudah ada. Yang perlu diperhatikan bagaimana agar usaha ini tetap eksis, semakin hari semakin berkembang, semakin maju, semakin banyak pelanggan, semakin banyak diminati konsumen. Itu yang paling penting, ya. Mungkin itu yang poin-poin penting terkait dengan manajemen kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi wirausaha atau entrepreneur yang sukses semuanya. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.